Sepanjang waktu di berbagai belahan dunia, suara-suara di masa lalu bergema melalui kisah-kisah klasik yang epik. Cerita tentang pahlawan dan monster, kisah cinta yang abadi atau berakhir dengan tragedi. Tragedi-tragedi yang melanda beberapa belahan dunia dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Mitologi membantu membentuk dunia kuno dengan menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Dalam mitologi Yunani kuno, ada sebuah kisah mengenai manusia terbang yang membumbung tinggi di atas kota Kreta dengan sayap yang terbuat dari lilin dan bulu-bulu burung. Ini adalah kisah tentang Daedalus dan putranya Ikarus. Bertahun-tahun sebelum Ikarus lahir, ayahnya, Daedalus, merupakan seorang pematung, desainer, arsitek, dan pengrajin jenius yang sangat dihormati di kota Athena. Patung-patung buatannya bahkan tampak seperti hidup. Daedalus memiliki seorang murid yang juga keponakannya bernama Talos. Kemampuan muridnya yang cukup mahir menimbulkan rasa iri dan cemburu pada diri Daedalus. Suatu hari, ketika Daedalus dan keponakannya sedang berjalan-jalan di Akropolis Athena, Daedalus mendorong keponakannya dari atas Akropolis. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Daedalus, ia diusir dari Athena. Kemudian, ia pergi ke Kreta. Karena reputasinya yang cukup baik, Daedalus disambut dengan tangan terbuka oleh Raja Kreta saat itu, Minos. Daedalus memulai kehidupan baru dengan bekerja di istana Raja Minos. Di sana, ia juga menikahi Naukret, seorang budak yang kemudian melahirkan Ikarus. Daedalus bekerja sangat keras bahkan mendorong batas-batas kemampuannya. Suatu hari, istri Raja Minos, Pasipe, yang telah dikutuk oleh dewa Poseidon untuk jatuh cinta kepada benteng jantan kesayangan raja, datang kepada Daedalus. Ia meminta Daedalus untuk membantunya membuat banteng wanita tiruan untuk merayu dan menipu banteng jantan kesayangan raja. Dengan Pasipe yang bersembunyi di dalam banteng tiruan ciptaan Daedalus, ia akhirnya mengandung dan melahirkan Minotaur, makhluk setengah manusia setengah banteng. Hal itu tentu saja membuat sang raja marah dan menyalahkan Daedalus karena telah membiarkan penyimpangan yang mengerikan. Sebagai hukumannya, Daedalus dipaksa untuk membangun sebuah labirin yang rumit sebagai tempat kurungan Minotaur. Siapapun yang masuk ke dalam akan sulit menemukan jalan untuk keluar. Minotaur dikurung di sana sampai akhirnya seorang pahlawan bernama Theseus berhasil menaklukkannya. Saat itu, putri Raja Minos, Adriane, jatuh cinta kepada Theseus dan meminta bantuan kepada Daedalus untuk memberitahunya cara untuk keluar dari labirin yang dibuat oleh Daedalus. Daedalus memberitahu caranya, sehingga Theseus dapat mengalahkan Minotaur dan melarikan diri dari labirin tersebut bersama Adriane. Raja Minos menjadi sangat marah dan menghukum Daedalus karena telah membocorkan cara keluar dari labirin tersebut. Daedalus dan Ikarus akhirnya dikurung di sebuah menara yang tinggi di mana mereka akan tinggal selama sisa hidup mereka. Namun Daedalus tetaplah seorang penemu yang jenius. Saat mengamati burung-burung yang mengitari penjaranya, ia menemukan sebuah ide untuk melarikan diri. Dia berencana akan terbang menjauh dari menara dengan menggunakan bulu-bulu dari kawanan burung yang hinggap di menara yang ditempel oleh lilin-lilin. Daedalus akhirnya membuat 2 pasang sayap raksasa untuk dirinya dan putranya Ikarus. Sebelum melakukan misi untuk melarikan diri tersebut, Daedalus memberikan peringatan kepada Ikarus untuk tidak terbang terlalu dekat dengan lautan karena percikan air laut akan membuat sayap-sayap itu basah dan membuatnya terlalu berat, dan tidak terbang terlalu dekat dengan matahari karena panasnya akan melelehkan lilin-lilin dan sayapnya akan hancur. Oleh karena itu, kunci untuk melarikan diri adalah dengan tetap berada di tengah-tengah. Dengan instruksi yang jelas, kedua orang itu melompat dari menara. Mereka berdua akhirnya berhasil terbang dan menjauh dari Kreta. Sementara Daedalus tetap berhati-hati di tengah-tengah, Ikarus diliputi oleh sensasi terbang yang luar biasa. Ia lupa dan mengabaikan peringatan dari ayahnya. Ia terbang semakin tinggi, bahkan hingga mendekati matahari.
Bagi mereka yang berada di tanah, ia terlihat seperti dewa. Dan saat dia melihat ke bawah, dia merasa seperti dewa. Lilin-lilin yang mengikat kedua sayapnya mulai meleleh karena panas yang menyengat. Saat ia sadar, semuanya sudah terlambat. Ikarus pun jatuh dari langit. Ikarus terhasut oleh keangkuhannya sendiri. Daedalus hanya bisa pasrah menyaksikan saat itu terjadi. Ia tidak berdaya untuk mengubah nasib buruk putranya, sehingga membuatnya sangat menyesal karena karya dirinya sendiri yang luar biasa membuat orang yang paling disayanginya jatuh dari atas langit. Dari beberapa versi cerita, Daedalus melanjutkan perjalanan ke Sisilia dan tinggal di Kamikus. Ia lalu hidup dengan penyesalan seumur hidupnya. Dalam mitologi Yunani kuno, garis yang memisahkan dewa dan manusia adalah mutlak dan hukuman bagi yang mencoba melewatinya sangat berat. Saat Ikarus membumbung semakin tinggi di langit, Ikarus menyamakan dirinya dengan dewa yang dianggap sebagai bagian penting dari kejatuhannya. Daedalus dianggap sebagai seorang jenius yang bimbingannya sangat dihargai oleh para bangsawan. Nasihatnya kepada Ikarus bukan hanya arahan orang tua, tetapi juga nasihat kebijaksanaan mereka yang memiliki lebih banyak pengalaman hidup dan pengetahuan tentang dunia ini. Konsekuensi dari Ikarus yang mengabaikan nasihat ayahnya menekankan pentingnya kebijaksanaan yang seringkali dapat diperoleh melalui pengalaman hidup. Meskipun mitos Daedalus dan Ikarus berasal dari zaman kuno, mitos ini masih berfungsi sebagai kisah yang tak lekang oleh waktu. Kisah yang penuh peringatan serius untuk berhati-hati terhadap keangkuhan, kebanggaan yang berlebih, juga tentang bahaya ambisi buta dan keinginan yang tidak terkendali seseorang tanpa mempedulikan konsekuensi apapun.